Oke, saya coba share yang di space ya. Oke. Jadi Bapak Ibu saya sudah melihat beberapa tugas. Nah, yang pertama resume ya, resume. Jadi begini, resume itu kan pertama Bapak Ibu diminta untuk membuat peta konsep ya. Setelah itu eh, materi sulit dan ketiga materi esensial ya. Nah, eh, jadi yang pertama ketika Bapak Ibu diminta untuk bikin kenapa kok sini ya? Ketika diminta untuk bikin peta konsep itu arahnya supaya Bapak Ibu me, eh, me- me- mengurai ya sebuah materi, bukan mengurai, meringkas ya, meringkas sebuah materi itu menjadi poin-poin penting sehingga itu menjadi mudah untuk dipelajari ya. Karena kalau sebuah materi itu kan umumnya bahan bacaan itu kan banyak ya uraiannya. Lah ketika kita bikin peta konsep itu kan kita akhirnya menemukan kata-kata kunci. Nah, kata kunci inilah yang diharapkan Bapak Ibu bisa ingat ya atau anak-anak itu ingat sehingga pada kata-kata kunci ini nanti anak-anak itu akan fokus ke situ sehingga itu yang menjadi poin pada materi pelajarannya. Seperti tentang misalnya pembagian hadis itu ya, kan ada hadis sahih, ada doif, ada sahih, ada hasan, ada doif. Nah, sahih ini kan ada kriterianya apa satu dua tiga empat, doif, hasan juga apa satu dua tiga empat. Nah, ini ketika kita buat bahkan atau peta itu harapannya anak-anak dengan mudah, oh hadis itu tiga tuh ini masing-masing itu cirinya ini dan seterusnya. Ya sehingga mahasiswa anak-anak itu uh, bisa menangkap hal-hal yang penting dari materinya. Ya, nah karena ini hanya berupa kata-kata kunci ya, dan juga di bagian akhir itu kan mungkin kita uraikan tetapi tidak harus lengkap ya. Misalnya kemarin saya sampaikan contoh Al-Quran, pengertiannya ada etimologi, ada terminologi. Itu kan perlu diberikan keterangan etimologi itu apa, kata kuncinya apa, terminologi itu apa, kata kuncinya apa. Nah, ini nanti yang akan diuraikan diuraikan panjang lebar di materi esensial. Nah, materi esensial itu kan mengacu kepada kisi-kisi UP. Nah, sehingga mungkin tidak semua yang ada di skema bahkan itu yang diuraikan di materi esensial. Jadi di materi esensialnya inilah yang diuraikan lebih panjang. Nah, kemudian sebelumnya ada materi sulit. Lah, materi sulit itulah mana yang kira-kira Bapak Ibu belum tahu. Nah, harapannya dengan ada materi sulit dan materi esensial, maka semua materi yang ada itu bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Termasuk memiliki apa arah ya, bagan terhadap materi yang ada di bab atau judul itu. Ya. Ada Bapak Ibu yang tidak menuliskan subjudulnya misalnya, oh ini materi esensialnya, oh ini materi sulitnya, tapi ditulis apa materinya aja. Ya, kita kan nggak tahu ini yang diarahkan tuh materi esensial apakah materi sulit. Tetapi ya saya anggap ya sudahlah itu mungkin bisa jadi masuk materi esensial, bisa juga masuk materi sulit. Ya. Oke, itu yang tugas resume yang pertama, resume KP ya. Yang kedua adalah analisa bahan ajar. Nah, analisa bahan ajar seperti kemarin bahwa ada tiga hal ya. Yang pertama itu tiga konsep, saya kira ini mudah. Yang kedua kontekstualisasi.
ya dengan realitas sosial, dan yang ketiga refleksi untuk pembelajaran bermakna. Nah, ini satu saya ambil contoh. Nah, ini memahami terjemah tafsir dan seterusnya. Tiga konsep. Ya, ada A, ada B, ada. Nah, ini kok ada A lagi? Saya nggak tahu. Ini tiga konsep. Mana saja? Satu mungkin gitu ya. Atau apa? Atau terjemah, tafsir, takwil gitulah. Nah, ini kan apakah yang dimaksud itu tiga hal ini ya? Nah, kalau emang tiga hal itu harus harus diperjelas ya, misalnya ini diberi angka satu atau A, B, C begitu ya, sehingga tidak bias ya. Yang membaca ini maksudnya yang mana, nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Nah ini saya kira penting ya, agar nanti kita itu sistematis. Yang kedua kontekstualisasi ya, misalnya di sini saya baca. Saat ini guru PA memiliki yang sangat idealis dengan tentang kehidupan yang sangat kompleks di Nusantara. Tentu guru PA harus memiliki tingkat kompetensi yang tinggi, bermutu. Nah, cuman ini kaitannya dengan realitas sosial itu yang mana yang dikaitkan? Ini kan tidak mengkaitkan takwil, tidak mengkaitkan tafsir, tidak mengkaitkan terjemah. Ini kan nggak ada. Jadi harus misalnya terjemah atau tafsir, ya. Nah, itu dikaitkan dengan realitas sosial. Misalnya bagaimana orang-orang tertentu menafsirkan sesuai dengan keinginannya tanpa memperhatikan kaidah-kaidah tafsir. Nah, itu kan berarti dikaitkan dengan realitas sosial, ya, misalnya. Nah, kalau ini yang dikaitkan yang mana? Ini yang dikaitkannya kan terkait dengan apa? Iya, ini umum ya. Guru PAI ini. Ini guru PAI memiliki peran sangat penting. Padahal materinya itu tentang apa? Terjemah, takwil, tafsir. Nah, ini belum mengarah kepada materinya. Nah, merefleksikan. Uraian singkat dalam video memberikan motivasi. Uh, nah, kalau ini mungkin bisa ya. Gitu. Karena ada fokus terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Gitu ya. Nah, jadi mungkin yang kedua ini yang perlu disesuaikan. Oke, saya akan masuk satu lagi ya, contoh. Ini tentang apa? Tafsir maudhu'i, kedudukan, tafsir dan takwil. Kontekstualisasi. Konsep tafsir tematik al-maudhu' sangat relevan dengan meningkatnya isu seperti riba, mungkin kita untuk merujuk advan dan menerapkan sistem ekonomi kontemporer. Tetapi bisa dijadikan acuan dalam beberapa sosial. Jadi ini ya bisa ya, hanya mungkin kalau ingin diperdalam ya. Ini kan mengangkat tafsir tematik ya, sesuai dengan sesuai dengan arah tafsir tematik itu kan mempelajari tafsir pada tema tertentu. Nah, kalau kita kaitkan dengan metode sosial, ya misalnya bahwa saat ini ada kecenderungan bahwa memahami sesuatu itu berdasarkan tema-tema. Nah, tentu ini sangat relevan bila dikaitkan dengan tafsir tematik, ya. Di mana dengan adanya tafsir tematik, maka orang akan mudah untuk mendapatkan informasi secara komprehensif, secara lengkap, karena dia diarahkan pada satu tema. Nah, misalnya begitu, ketika itu dikaitkan dengan realitas sosial. Nah, kalau dengan pembacaan bermakna bagaimana? Ya, kembali kepada atas tematik itu bahwa untuk mendapatkan sebuah pemahaman maka dibutuhkan eh, satu kajian yang fokus. Ya, tematik itu kan berarti fokus pada salah satu hal dengan kajian yang mendalam, dengan telaah yang mendalam, ya, dan lengkap, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang utuh. Nah, misalnya begitu, ya. Satu contoh misalnya dalam memahami eh,
apa persoalan riba misalnya, maka harus dicari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang isinya terkait dengan riba, kemudian itu dicari pemahamannya, lalu kemudian di apa namanya digabungkan ya dari pemahaman-pemahaman yang ada itu kemudian memunculkan satu pemahaman yang utuh berdasarkan kajian semua ayat ataupun hadis yang ada terkait dengan riba. Nah, jadi ini satu contoh misalnya terkait dengan riba tadi itu ya. Oke, nah jadi ini untuk hal yang terkait dengan analisa bahan ajar. Oke, Bapak Ibu mungkin sebelum selanjutnya ada yang mau ditanyakan silahkan terkait dengan analisa bahan ajar maupun resume itu ya. Sambil saya buka tugas yang PJBL ya. Tuh. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu Vina, silakan Bu Vina. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum. Ya. Bapak, kemarin lusa kan saya sudah unggah peta konsep di KB1. Kemudian hari ini saya lihat kok nggak ada peta konsepnya. Kemudian saya tanyakan ke Pak Eko Budi, katanya karena filenya terlalu besar gitu Bapak. Maksud saya kalau sudah dinilai apakah ada perbaikan gitu? Itu sudah saya nilai belum, Bu? Sudah. Tapi Sudah. kemarin itu saya benar sudah mengunggah peta konsepnya. Komentar saya gimana? Ada catatan tentang peta konsep nggak? Iya, catatannya peta konsepnya tidak ada gitu. Padahal Oh, gitu ya. saya Lah itu. Makanya saya juga ini eh, cukup kaget juga ya. Kok ada banyak yang belum ada peta konsepnya? Apa memang tidak mengunggah atau bagaimana? Itu juga saya ragu-ragu. Nah, kalau memang faktanya itu diunggah tapi tidak bisa karena terlalu besar lah, nggak tahu itu gimana anunya ya, solusinya ya. Mungkin kalau Bapak Ibu misalnya komentar saya kok ternyata belum ada peta konsep padahal sudah, mungkin Bapak Ibu kirim aja peta konsepnya itu, mungkin bisa secara japri ke saya, mungkin nanti bisa saya nilai dari situ. Itu seandainya ternyata saya mengomentari belum ada peta konsep. Tapi kalau ternyata misalnya sudah ada, berarti kan sudah kelihatan. Gitu. Gitu Bu Vina ya. ya Pak matur nuwun. Oke, saya juga mohon maaf kalau ternyata Bapak Ibu sudah mengunggah, tapi kemudian nggak terlihat oleh saya ya. Nah, karena memang ya saya kan sesuai dengan apa yang saya lihat saat itu. Kalau tidak memunculkan kan gimana itu ya. Oke, oke terima kasih Bu Vina. Eh, Saya lanjutkan kalau belum ada yang bertanya lagi terkait dengan tugas kedua ya. Oke. Tugas ketiga yaitu eh, apa PJBL gitu ya. Nah, ini punya siapa ini? Bu Ayu, ada Bu Ayu. Oke, Bapak ada hadir. Jahar dan sir dalam melafalkan niat sholat. Ini kemarin sempat ditanyakan ke saya tuh Bu, ya. Oke, Bapak. Oh ya, jadi saya tidak tahu terserah nanti Bapak Ibu itu membunyikan judulnya gimana. Eh, yang jelas kan ada kelompok yang tidak menggunakan usolli fardho gitu ya, tidak diucapkan. Tapi ada juga yang diucapkan. Nah, ini kan otomatis ada perbedaan. Nah, di situ arahnya ya. Oke.
eh, yang kedua ini adalah Bapak Ibu me- apa ya, mengeksplorasi berdasarkan literatur. Oke, punya Bu Ayu ini saya lihat di sini sudah ada literatur dari beberapa sumber ya, pendapat-pendapat ulama. Oke. Bu Ayu ini sudah ada yang mengatakan atau pendapat yang menyatakan jahar dan ada pendapat yang menyatakan sir ya. Halo, Nggih, Bapak. Nggih. sudah ada ya. Nah, ini mengeraskan. Oke. Menurut saya ini ya sudah sesuai hanya kalau memang ada referensi lain bisa ditambahkan ya. Jadi tidak tidak hanya yang tertulis ini mungkin bisa. Ini kan ada apa ini? Pertama, pendapat ulama yang menyatakan mengeraskan itu makruh ya kan. Kemudian yang kedua sunnah gitu Bu ya. Nggih, leres. Nah, itu kalau bisa tidak hanya dua sumber ini ya, dua apa data mungkin bisa ditambahkan dari kitab lain gitu ya. Kalau memang Bu Chandra, Bu Ayu Chandra ini memungkinkan nanti untuk menambahkan gitu ya. Nggih, Bapak. Oke, kemudian eh, langsung saya tuliskan aja ya. Dinilai berapa ini Bu? Nilai yang bagus. Yang bagus ya. Ini sementara saya nilai begini lah ya. Nanti kalau misalnya saya merasa kurang, ya saya tambahkan gitu. Nggih, bagus. Eh, Oke. Supaya nanti nggak bolak-balik ini ya. Saya membuka lagi, menilai lagi sekalian aja. Ini yang kedua, siapa tadi? Ibu apa bapak ini Sulistiawan? Halo, Bapak, Bapak Sulistiawan. eh, Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada mata pelajaran sejarah pendidikan Islam. Sejarah kebudayaan Islam, apa sejarah pendidikan Islam, Pak? secara kebudayaan, Pak. Oh, bukan Salah pendidikan ketik. ya. Nggih. Karena kalau pendidikan itu nanti arahnya ke ini apa? Perkuliahan itu ada secara pendidikan. Kalau di Nggih. level SD, SMP itu SKI. sejarah kebudayaan gitu ya. Eh, Kemarin ada komentar dari dosen sebelumnya, Pak? Tidak ada, Bapak. Tidak ada ya. Hmm, ini jadi ah, pengembang PJBL itu kan arahnya kalau dalam materi yang sekarang ya pendalaman materi itu kan eh, pengembangan bahan ajar ya, pengembangan bahan ajar. Nggih. Ini nanti arahnya kepada pengembangan bahan ajar atau pada apa ini, Pak? Kalau Pada seperti Bu Ayu tadi kan nanti akan menguraikan materi-materi yang terkait dengan membaca niat ya, yang akan dibuat materinya itu yang isinya tentang membaca jahar, membaca sir terkait dengan niat.
Nah, itu nanti kan arahnya nanti kan membuat bahan ajar atau materi lah. Kalau ini nanti gimana? Apakah Nggih, membuat tambahan, membuat atau mengembangkan bahan ajar materi atau apa? mengembangkan bahan ajar materi Bapak ini. Eh, Gimana Bapak? Oh, di iya, kalau saya sendiri itu begini ya, kan contohnya Pak Setiawan, Pak Sulistiawan sudah lihat contohnya nggak di tugas PJBL itu? sudah ada formatnya, ada 6 langkah itu nggih. Ya, ada contohnya nggak? Contohnya ada yang kemarin dari Pak Eko yang membahas Ya, takbiratul apa itu ihram. contohnya? Contoh Contohnya apa waktu itu? Ingat nggak? perbedaan takbiratul ihram, ada yang mengangkat tangan di Nah, atas, itu kan ya. ada yang di dada ya. Nah, nah, saya nggak tahu. Ini kira-kira kalau diarahkan sesuai dengan materi itu, kira-kira yang mananya, Pak, yang bersesuaian itu? Nggih, nggih. Itu, makanya saya ragu-ragu. Kira-kira kalau ini bisa masuk pengembangan bahan ajar apa enggak itu? Atau sehat lagi Pak yang nggih, konsep dari awal. Nggak tahu kalau beliau masih di sini. Ya, jadi kalau nilai-nilai itu apa ya? Iya, kalau bagi saya itu eh, ya kalau mengepaskan dengan contoh itu kayaknya belum bagian mananya ya yang itu sesuai ya. Nggih, Nah, itu yang saya ragu-ragu Pak Sulistiawan ya. nggih Bapak. Nah, kalau saran saya sih dirubah yang lebih jelas-jelas kira-kira sesuai. Kalau saran Berarti saya, dari awal nggih. iya kan ini masih langkah kedua kan, jadi kan Nggih. belum terlalu banyak. Oh nggih. Tuh. Nggih Bapak. Kemarin itu saya kasih contoh kan, misalnya perbedaan awal Ramadan, ya kan? Nggih. Atau mungkin perbedaan cara ini penanganan zakat. Apa itu soal Oh, panitiaan. Kan ada panitia itu yang harus ada SK-nya dari lembaga zakat resmi, ada yang tidak lah. Itu kan mungkin nanti bisa dieksplorasi di situ. nggih, nggih. Nah, jadi punya Pak Susan saya tidak bisa mengatakan ini sesuai apa tidak, tapi kalau saya diminta pendapat, saya menyarankan untuk ya supaya lebih jelas ya mungkin diganti gitu. Nggih, nggih Bapak, nanti Ini saya punya Pak bisa. Sulistan ini seperti penelitian, penelitian biasa itu ya. Jadi ingin meneliti tentang nilai-nilai pendidikan karakter di materi SKI itu apa? Itu seperti penelitian biasa, nanti bukan pengembangan bahan ajar. Nggih. Itu Pak Sulistiawan ya. Nggih, Bapak. Oke, berikutnya Bu Binti Nurjana, ada? Suara saya terdengar mungkin Pak. Ya, terdengar Bu. Ibu lagi di mana Oke, ini? Kok kelihatan ini kecil? saya di rumah Pak. Di mana? Suaranya kecil. Iya, terdengar Pak suara saya. Suara saya jelas Halo, terdengar, Bu. Suara saya apa jelas terdengar? Bapak Ibu, suara saya jelas terdengar Bapak ya? jelas. Halo. Nggih, jelas Bapak. Bapak. Jelas Oke, Pak. saya lanjutkan. Nggih, mohon. Nggih, Perbedaan cara mengusap rambut kepala saat berwudu. Ini Bu Binti ya. Nggih, Bapak. Oke, saya langsung ke bagian kedua. Nggih. Para ulama berpendapat ini oke ya.
Oke, iya, saya kira oke lah. Terima kasih, Bapak. Ya, sudah cukup banyak juga ini. Nggih, terima kasih. Oke. Tinggal nanti kira-kira saya dalami apakah sudah sesuai semuanya apa tidak ya. Nah, sementara ya saya kasih nilai. Terima kasih, Bapak. Oke. Bu Binti Masruroh. Ada Bu Binti Masruroh? Halo Bu Binti? Binti Masruroh. Mana orangnya Bu Binti? Ada Bapak. Ada ya? Oke. Perbedaan bersedekap saat sholat. Oke. Ini memang terjadi di siswanya Bu atau gimana? Iku napa niku nggih cari masalah ngoten. Ya, ini kan masalah yang tidak harus terjadi pada siswa. Misalnya terjadi di tengah masyarakat juga bisa. Iya, betul sekali Bapak. Kebanyakan di masyarakat, mungkin kalau di siswa belum nopo nggih, Belum terjadi kan? mendetail sampai Ya, segitunya. belum Mungkin detail ya. mereka melihat di mana pernah ada yang bertanya, melihat eh, bapak ibunya atau tetangganya yang di mana nih, di masjid, mungkin kok Bu ada yang bersedekap seperti ini atau seperti ini, ngoten. Oke, Tidak langsung dari mereka. Kalau mereka kebanyakan eh, secara umumnya ngoten. oke. Jadi ini eh, penyebab terjadinya masalah, sumber-sumber yang dirujuk, oke, eksplorasi, oke ya. Nah, ini yang kedua ini, Bu, siapa tadi? Bu Binti nggih, Pak. Iya. Penyebabnya kurangnya pemahaman tentang mazhab dan ikhtilaf. Ini dicantumkan beberapa pendapat itu ya. Nggih, Perbedaan leres. tradisi dalam keluarga dan dengan sosial. Oke. Nah, ini memang faktor-faktor yang menyebabkan ya, tetapi ada yang perlu dieksplorasi lebih jauh, yang lebih mendalam. Nggih, Itu pada yang bagian ini. kurangnya pemahaman. Nah, jadi eh, bagian ini, Bu Binti, Nggih, Pak. apa ya, tambahkan ada nggak dasar-dasar hadis, ayat, ataupun pendapat madhab yang menguraikan tentang eh, Kurangnya perbedaan pemahaman nggih tentang ya perbedaan cara apa tadi eh cara bersedekap. sedekap. Nah itu di sini kan eh, hanya satu paragraf aja ini dan menyebutkan ini tidak menyebutkan mana ayat Quran, mana hadis ataupun mana penjelasan ulama yang mengungkapkan oh ini ada yang bersedekap cara A, ada cara B, ada cara C, kan belum ada di sini. Nggih. Nah, itu yang Nggih, harus Bapak. diungkap, gitu ya. Nggih. Oke.
Oke, nanti Ibu Binti silakan tinggal apa mau menambah. Menambahkan. Mungkin menambahkannya pada uploadnya pada eh, minggu ketiga ya, pada modul ketiga nggak apa-apa. Oh, nggih, Bapak siap. Ini langsung saya berikan nilai saja gitu Bu ya. Nggih, Bapak. Eh, Terima kasih, Bapak. Oke, kemudian Bu Sunifatul ada? Ada, Bapak. Oke, Dalam. Sunifatul. Nggih. Perbedaan jumlah membasuh dalam wudhu. Oh ini ada ya perbedaan jumlah membasuh ya. Nggih. Wonten, Bapak. Teng sekolahan biasanya kan di sekolahan itu anak-anak ketika berwudu pas waktu sholat duha, sholat duhur itu ada yang satu satu sampun pokoknya Oh pokoknya ya, itu cukup basah, ada yang dua, kalau yang tertib ya tiga gitu. Di sekolahan kami terjadi Pak itu. ya sepertinya Nggih. ini sudah mencukupi ini Bu ya. Oke. Alhamdulillah. Oke. Kemudian Bu Umi Rofiatin ada? Ya, Bapak. Oke, perbedaan anak tentang tawakal. Nomor dua. Oke. Ini bagian yang nomor pertama ini Bu. Siapa tadi? Umi. Bumi. Nah, kurangnya pemahaman agama yang mendalam ini mungkin bisa ditambahkan data-data tentang apa itu, bagaimana cara bertawakal macam-macamnya itu. Itu ya, Ah, Pembantu. Bu siapa tadi? Bu Umi Rofiatin ya. Ya, Bapak. Mungkin kan anak itu dia belum tahu kalau oh ada tawakal yang model begini, ada nah itu mungkin yang harus Ya, dieksplorasi. oke. Gitu ya. Iya, Bapak. Oke. Terima kasih, Pak. Saya Pak, terima kasih atas nilainya, wow. Oke, sami-sami. Oke, berikutnya Bu Fiska, ada Bu Fiska? Ada. Bu Fiska, boleh jadi pada tentang haid. Oke. Ah, ya, siap. Ini sudah berisi macam-macam, ada yang boleh, ada yang tidak gitu, Bu. Siapa tadi? Sampun, Enggak ya? Bapak. Enggak ya? Siska. Enggak ya? Sampun. Oke. Tentang apa tadi? Aurat, ya apa tadi? Boten, napa niku perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya membaca mushaf Al-Qur'an ketika anu haid pada wanita. Pada wanita haid maksudnya. Ya.
Oke. Bu Ifrohah. Terima kasih, Bapak. Bu Ifrohah ada? Halo, Bu Ifrohah. Menyambut usia balik mulai pengalaman dari experiential learning. Halo, ada Bu Ifrohah? Kurang kencang suaranya ya. Eh, maksudnya metode experiential learning apa, Bu? Ya, saya kurang kurang kencang suaranya, Bu. eh iya, kalau ini ini menurut saya loh, Ibu ya. eh, Judulnya ini kurang bisa memastikan menurut saya untuk masuk kepada materi yang dikehendaki di PJBL karena PJBL itu sepertinya kan mengarah kepada bagaimana perbedaan ya cara pandang memahami ya eh, apalagi ya terhadap sebuah masalah kan gitu. Jadi eh, ya ini kira-kira hal-hal yang menjadi perbedaan di bagian mananya, Bu? Gimana, Bu? Apakah ada perbedaan pendapat yang terkait dengan usia balik? Kalau usia balik kan mungkin berbeda ya, tapi kan ukurannya itu apa? Pada kalau laki-laki itu bermimpi basah, kalau perempuan eh, apa ya sama ya, gitu ya. Nah, sebenarnya kan ukurannya bukan soal usia sebenarnya. Kalau perbedaan usia ya itu ditimbulkan oleh akibat perbedaan kapan dia mimpi basah itu. Jadi kalau perbedaan usia itu menurut saya sudah pasti mungkin bisa berbeda, tapi disebabkan oleh berbedanya saat memasuki awal. Kapan dia mulai apa? Uh, iya, jadi ini saya tidak bisa memastikan ini sesuai dengan materi PJBL apa tidak ya. Kalau misalnya Ibu Ifroha mau mengganti yang agar sesuai beneran karena memunculkan perbedaan, ya itu monggo kalau misalnya mau seperti ini dan memang seandainya ada komentar misalnya sebelumnya ya oleh dosen ini bisa dan Bapak dan Bu Ifroha itu kemungkinan bisa Pak nanti Mas ya enggak apa-apa, saya mengikuti aja. Gitu ya. Tapi kalau saya sendiri eh, kalau dimintai pendapat ya mungkin bisa dirubah, disesuaikan dengan yang itu memang benar-benar menimbulkan sebuah eh, perbedaan ya. Karena memang saya melihat contohnya begitu, jadi saya tidak tahu bagaimana yang semestinya. Itu saya hanya mengikuti contoh. Gitu ya Bu Ifroha ya. Tuh, jadi ini monggo nanti kalau memang Mas kalau memang ini ya enggak apa-apa nanti tinggal saya nilai gitu aja. Oke. Bu Vina Nidaul. Tadi sudah belum ya? Bu Vina tadi ya? Belum, Bapak. Belum ya? Belum. Oke.
Dari judulnya sih bisa ya. Tinggal kita lihat ininya. Dasar hukum memperbolehkan, iya. Yang tidak memperbolehkan, oke. Mungkin bisa ditambah, Bu ya. Ini tidak memperbolehkan, satu, dua. Nah, mungkin ada pendapat ulama, ya. Nggih, Meskipun Bapak. itu juga didasarkan kepada hadis ataupun ayat, ya. Nggih. Oke, nanti bisa ditambahkan ya. Oke. Kemudian Bu Binti Nurun Nikmah ya. Ya, Bu Binti Nurun Nikmah ya. Nggih, Pak. Bacaan ruku dan sujud memang ada beda, Bu ya. Iya, Pak. Gimana bedanya tuh? Ada yang bacaannya kalau ruko itu ada yang memakai Subhana Rabbiyal Azimi dan ada juga yang memakai Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dan ada Oke. juga yang ruko sama sujud itu bacaannya sama. Oke. Terus ada juga kalau yang seperti umumnya kalau orang NU itu kan ruko Subhana Rabbiyal Azimi, sujud kan Subhana Rabbiyal A'la. Ya, oke, oke. Ini nanti mungkin bisa di apa ya, Bu? Dibuat paragraf atau kelompok. Oh, ini bagian yang bacaannya begini. Oh, ini paragraf berikutnya ini bacaannya begini, misalnya begitu, Bu ya. Ya, Bapak, siap. Jadi tidak hanya ditulis satu, dua, tiga, tapi mungkin eh boleh satu, dua, tiga. Tapi misalnya ya, beberapa literatur yang menunjukkan cara membaca ruku dan sujud itu antara lain satu dengan membaca bacaan ini. Nah, ini berdasarkan pada hadis ini, kemudian hadis yang lain ini atau pendapat sama segini. Yang kedua bacaannya begini, ini sesuai dengan pendapat dari ulama ini yang didukung oleh hadis bunyinya begini dan mungkin hadis yang lain bunyinya begini. Misalnya ketiga bacaannya model bagaimana kan gitu Bu ya. Itu. Ya, Dia Bapak. hanya mengelompokkan saja atau kalau misalnya ada data baru bisa ditambahkan gitu ya. Oke. Sri Wahyuni. Terima kasih Bapak nilainya. Nah, jangan nilainya. Yang terima kasih itu masukannya. Kalau nilainya itu gampang. Ya. Tapi ya enggak apa-apa lah. Minimal mengapresiasi ucapan terima kasihnya. Hukum kebolehan selawat diiringi musik. Oh, ada ya. Kita lihat aja. Yang menyatakan boleh. Tidak boleh. Ini siapa tadi? Bu Sri Wahyuni ada? Halo? Oke, ada Pak. Oke, Bu nanti yang bagian awal terutama itu bisa ditambahkan ya. Oke, sih Pak. Ya, Pertama tadi yang membolehkan ya. oke. Ya. Berarti niku literaturnya kurang ya Pak, yang Jadi ditambahkan pertama. dari pendapatnya siapa yang lain misalnya begitu. Oke, oke Pak. Ya. Terima Oke, kasih Pak. Pak Bambang Suprapto. Ada Ada, Pak. perbedaan bacaan basmalah. Ya. Oke. Oke. Oke, saya kira sudah cukup banyak ya. Pak siapa tadi? Pak Bambang. Pak Bambang. Ya, makasih Pak Bambang ya. Sama-sama, Pak.
Terima kasih atas nilainya, Pak. Ya, sama-sama Pak. Barakallah. Oke. Berikutnya ini Bu Febriana. Ada? Halo Bu Febriana? Bu Febriana ada? Nggak ada ya? Saya nggak bisa melihat ini. Bu Febriana ada apa enggak ini? Febriana. Ini ada ini Bu Febriana ini. Tapi mana orangnya? Bu? Bu Febri? Halo? Masa ketiduran? Mungkin masih repot Bapak, Ibu Febriana habis melahirkan. Oh, melahirkan. Oke. Ya, mungkin nanti bisa dipanggil ulang Bapak. Oh gitu ya. Oke. Ya, Mungkin hari yang lalu beliau waktu melahirkan. lanjut nggak apa-apa ini saya buka ya. Ini Oke. tadi soal Sayyidina. Nah, kurangnya dalil yang tegas gimana Mas ini? Ya, ini sepertinya perlu ditambahkan data yang terkait dengan apa itu eh, nah, mungkin gini aja ya. Mana tambahan data yang terkait dengan Sayyidina itu dipakai atau mana yang tidak gitu ya. Oke, Pak Fatkur Rahman. Pak Fatkur Rahman ada? Ini wonten apa? Oke, bentar ya. Nggih. Pak Fatkur Rahman. Bentar. Bentar, Bapak Ibu. Pak Taufikur Rahman. Mana tadi Pak Taufikur Rahman? Pak Taufikur Rahman. Fathur Rahman apa? Fatkur Rahman ya. Nggih. Tadi Pak, sih Pak. Kok nggak enak Pak. Fatkur Rahman. Nama mahasiswa FA ini Pak, FA Pak. Nggih niku ketika nulis ketindas dengan font yang lainnya mungkin. Perbedaan jumlah rakaat taraweh. Nggih. Ini yang
penyebab masalah. Oh, langsung nomor dua ini ya. Nggih. Iya, ini mestinya Wis mungkin tahu bisa ya. ditambahkan lagi, Pak ya. Nggih. Karena kan banyak itu pendapat-pendapat itu ya. Supaya nanti lebih kaya lagi gitu ya. Nggih, nggih. Ini kan judulnya perbedaan jumlah rakaat, ya kan? Ini yang Nggih. dikemukakan ada yang 13, 21, 23, yang 36 nggak ada, Pak. Belum cari, Pak, belum cari mungkin Nah, itu kurang ya. referensinya nggih. Oke, nanti ditambahkan, Pak ya. Nggih, siap, siap Bapak. Terima kasih supportnya, Pak. Nah, Oke, Dewi Ulfatun. Ada Bu Dewi? Ada, Pak. Aduh, Ya. Perbedaan membasuh kepala saat wudhu. Ya, ini tadi juga ada ya, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting nanti ininya mungkin bisa berbeda ya, pendalamannya ya. iya, Pak. Yang penting kan dikerjakan masing-masing. Iya. Oke. Ini ada berapa macam Bu perbedaan pendapat? Jadi Ada tiga, Pak. Ada tiga. tiga ya. Iya, iya. Ya, ini hanya mungkin perlu tambahan aja ditambahkan apa ya? Misalnya masing-masing seandainya tiga itu penjelasannya satu, mungkin ditambahkan lagi biar lebih apa? Lebih kuat. Kan Iya. ada tiga itu berarti ada yang mengusap seluruhnya gitu ya. Iya, iya. Ada Ada, lagi yang apa? ada yang seperempat. Empat. Oh, Nah, iya. masing-masing itu mungkin nanti dieksplorasi ininya Bu, pendapat ulama mana saja yang menyatakan itu gitu ya. Iya, iya, Pak. Mhm. Oke. Terima kasih, Bapak. Terima Nah, kasih. kemudian Bu Istin, ada Bu Istin? Halo Bu Istin. Ada Bapak. Perbedaan pendapat tentang tanda-tanda hari kiamat. Aduh. Hmm, iya. Tapi ada orang yang berselisih gara-gara ini nggak Bu? Perselisihannya gini, Pak. Sebenarnya dari tanda-tanda hari kiamat sughro dan kubronya kan ini secara apa dari masyarakat disangkut pautkan dengan perubahan iklim, terjadi beberapa bencana, penurunan moral, akhirnya ditujukan ke salah satu tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan kalau di literasi itu kan eh, tanda-tandanya melalui yang kiamat kubronya gitu. Yang dimaksud Ibu ini tanda sughra apa kubro? Sugro dan kubro, Pak. Jadi kalau yang di masyarakat ini sebenarnya masih ke tanda-tanda yang sugro. Tidak terdengar suaranya, Bapak. Iya, ini tadi saya matikan. Jadi Oh, saya mau nyalakan, oh nggak bisa-bisa karena ketutup. nggih. eh Apa ini ya? Eh, Sebentar, ini apa kira-kira ya?
Karena ini kalau dalam implementasinya, faktanya di lapangan itu tadi yang saya ingin tahu. Apakah ada orang yang kemudian gara-gara perbedaan ini kemudian apa gitu? Ada nggak? Seperti gini misalnya. Misalnya ya, ada orang perbedaan tentang makna tawakal. Tawakal itu ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu misalnya. Nah, ternyata ada di masyarakat itu mungkin ada yang kemudian kelompok-kelompok yang tidak mau kerja karena ya sudah tawakal yang penting dia itu beribadah misalnya begitu. Kan itu terjadi di masyarakat. Iya. Nah, kalau ini kira-kira apa yang bisa diamati di masyarakat terkait dengan perbedaan? Eh, Akhirnya begini, Pak, karena semakin banyaknya argumen-argumen dari beberapa tokoh utama seperti itu, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ulama itu juga akhirnya berkurang. Kebingungan umat begitu, sehingga tanda-tanda hari kiamat itu kurang jelas, ngoten. Sebenarnya tanda-tanda hari kiamat sebenarnya yang bagaimana gitu. Kok banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi eh, apa ya? Kalau misalnya eh itu memang terjadi, Bapak Ibu, Bu siapa Bu Istin itu bisa me- mengemukakan ya di bagian pertama di identifikasi masalah itu loh. Itu misalnya ada orang-orang yang kemudian beranggapan begini sehingga itu tidak apa-apa kalau itu memang Ibu ungkapkan di bagian pertama ya. Jadi ada hal yang berakibat yang ditemukan di masyarakat. Gitu. Ini tadi itu loh, misalnya ada orang yang menganggap tawakal, tawakal itu begini sehingga ada orang tidak bekerja, kan gitu. Ada kelompok misalnya yang apa ya, saya nggak tahu ini pas apa enggak contohnya ya, jauhlah. Jauhlah itu kita berdakwah, tapi ditinggal, yang udah punya keluarga dia tinggal dakwah. Tapi keluarganya nggak dihidupin karena tawakal kepada Allah. Lah, itu kan tidak bisa gitu ya. Tapi kan ada yang melakukan. Nah, mungkin dia Suaranya memahaminya kurang seperti itu. jelas. Kan gitu. Gimana, Bu? Suaranya kurang jelas, ada suara apa? Pujian. Oh, ada suara pujian. Siapa yang pujian di situ, Bu? Ya, Iya, sampun. sudah. Iya, jadi kalau misalnya Bu Istin itu bisa menampilkan contoh-contoh gitu ya, yang akibat perbedaan itu muncul dalam tindak perilaku, itu boleh enggak apa-apa. Seperti tadi itu loh, tentang tawakal. Tawakal orang ada yang mengumumkan yang penting dia sudah apa melakukan kebaikan, eh, apa ya, khidmah untuk Allah, dakwah, nanti akan dicukupi lah. Padahal dia tinggalkan keluarganya nggak dikasih apa ini penghidupan kan itu nggak bisa nggak bener kan itu lah itu kan mungkin dia pemahamannya yang salah tanya lah Ya. kalau misalnya ada terkait dengan pemahaman ini yang berimplikasi kepada perilaku perilaku itu ya mungkin bisa begitu itu Bu Istin ya. Ya. Ini eh, catatan saya ya. Oke. Ya kalau melihat ini sih sudah sesuai ya ini ya. Tapi itu tadi apakah ini berimplikasi apa enggak itu ya. Itu. Kalau seandainya dari argumen itu sehingga terjadi perpecahan, sehingga menimbulkan dua dua kubu atau munculnya radikalisme, ngoten itu sakit napa mboten, Pak? Atau mungkin Apakah ini karena yang penting itu fakta yang ada di lapangan terkait dengan hal ini ya boleh. Misalnya perbedaan penafsiran ayat-ayat jihad. Nah, itu kan jelas. Ada faktanya apa? Ada orang bunuh diri bom karena dianggap jihad. Kenapa kok begitu? Karena perbedaan pemahaman. Nah, kan gitu.
Lah, mungkin ada yang berpendapat, oh ulama ini jihad itu memang ngebom. Oh ulama ini jihad itu adalah X. Oh ulama ini jihad itu adalah kan macam-macam. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini memang ada implikasi, ya enggak apa-apa. Kalau misalnya sulit atau belum ditemukan, menurut saya agak apa ya, agak belum bisa dipastikan untuk mengarah sesuai dengan yang diminta di PJBR. Itu. Tapi ininya sudah benar sih, cuman implikasinya aja tinggal dicari gitu, ada apa enggak. Itu ya Bu Istin ya. Oke. Iya, Bapak. Ya, Bapak Ibu saya izin sebentar ini ya ke belakang ya. Mungkin mudah-mudahan 4 menit lah selesai ya. Iya, Bapak. Rangkul implementasi. Jadi wis bener tapi implementasi ini jadi salah nih. Jadi wis bener tapi implementasinya sing kudu digoleki sing kudu iso. Bu Istin. Eh, Bu Istin suarane lho. Sampun. Teman-teman Jos semuanya wes. Memperbanyak sholawat biar selamat. PJBL kula dereng dibahas. Iya mungkin nunggu toh Bu sabar yin. Nggih Pak, siap. Semua ada prosesnya Bu, semua ada prosesnya. Nggih. Alhamdulillah kalau gini kan enak ya. Langsung Bagus, tahu. bagus. Punya Bu Ella Proses mesti bagus sih. Kalau senang terus Bu, senang terus. Sedaya bagus Bu. Langsung dibahas apa kekurangannya. Siap Bu Ella. Bella dan Jos pokoknya. Napa nih Bu sing jos waktunya ta Bu? Garape cuwep peterem ya. Nggih. Jos gandas Bu Ella wis tunjuk. Bu, salah bener urusan mengking Bu. Yang penting selesai ngoten mawon. Iya, cocok ya Pak Ndok dari ini. Bu, ya napa ngenten iki para mak-mak. Terus masakan kulineran. Terus nanti Pak. Masakan dipikir kulineran. Mbok mesti masakan mau mikir. Kuliner. Kan ya Bu Binti ya? Pripun Bu? Jenengan pun persiapan melahirkan. Iya masih kurang 1 bulan. Asik dangu niku. Tapi duitnya pun bolak-balik senden-senden ae Bu. Bu Binti. Halo. Wong angsal sangu modul sekawan. Dan sangu persiapan lahiran. Ini Pak Bambang nggih jos ya Pak Bambang. Lah nggih, buat enten suaran belas ya Pak Bambang. Moro-moro bijine postes 100. Amin ini Bu. Ya Allah pertase ewet-ewet Bu soalnya Bu. Pokoknya mboten remedi ngenten mawon Bu. Terus. Nggih. Nggih. Berarti minggu libur perkuliahan nggih. Libur Bu, hari keluarga. Lah nggih, lho kula nek Sabtu niku libur Bu, Jombang itu Bu. Kan 5 hari kerja. Semoga aja tahun depan Kediri ikut libur Sabtu Minggu. Tapi Kediri kan sudah sebagian. Oh, ngonten, nggih nggih. Jombang pun sedaya. Belum semuanya. Madiun gimana Madiun? Anak warga Madiun. Madiun hadir Madiun. Mana Sabtu Minggu libur? Sabtu masih masuk, Mbak. Masuk Sabtu kita masih ada dalam proses Bu. Oh, dalam proses. Jombang di sini Bu. Keren, Bu Ella Jombang dhewe wis jos status. Ya nggih Bu, 1 tok til lho Bu. Kapan kita tatap muka nggih? Sampun mantun ae, mungkin kali tumpengan ngoten no. Ngonten nggih. Terus Pak Ketua kulineran. Oh, ngonten. Boten untuk sanjang kula.
Duh, Nih, Pak Ketua. ibu-ibu hamil ngumpul di kelas kita tuh ini. Nggih. Alhamdulillah. Lah nggih. Mbah Putu Bu nggih. Fauzia, Enggak Bu tadi. Fauzia. Monggo hamil malih ta? Ten putih Bu Fauzia. Tengah pada nyusul menggetar. Oh nggih. Mboten Bu, walaupun setiko Bu Binti. Mantan iki tam nggih sedaya. Nggih, Bu, sinau riyen, sinau. Lah nggih. Apa Bu sing disinau, Bu? Lah Nggih wong napa modul ngoten apa dibuka-buka ngoten Bu? ngoten nggih. Module sing modul 2 dereng kula print kok. Abu elok mboten sah sinau pun 100 bijine nggih. Amin ya Rabbal. Asal keng pundi mboten sinau kok asal 100 niku. Saking pusat no. Lah nggih Pak. Saking pusat. Dekengan pusat. Mboten enten dekengane balas saya kula Jombang Kendel niki kula setunggal tok Mbak niki. Anto Bu Elo, saya setunggal mawon. Nggih. Saking K1 niku 1 kula mawon, Bu. Yang lain di K2? K2 itu ada 2, 1 Jombang itu hanya 3. Itu pun tidak kenal kula, Bu. Dadah saya lapor diri niku infonya dari LPTKA niku jam 2 siang, terakhir upload nanti malam tanggal 15 malam niku. Aduh, luar biasa pokoknya Jombang. Malah ijen tatak Bu elok kok. Binti sakit mawon. Paling banyak Kediri ya, Bu. Dalam? Kediri ya ini. Nggih. Iya le. Pak Fatkur saking pundi Pak Fatkur? Dalam pripun? Kula Kediri, Bu. Oh, Kediri. Kediri. Saking SDIN sekarang Kain Kidul. Berarti kata saking Kediri nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang Madiun 6, Jombang 1. Madiun itu 20, Bu. Tapi yang 7 di K1, yang 13 di K2. Bu, niki diantaranya nggih enten sing program Basnas niku tak Bu? Melalui Basnas niku napa? Iya, semuanya Ya. Basnas Kediri itu. Oh. Jadi Blitar, Nganjuk itu Basnas. Jombang mawon sing mboten nggih. Ya, Jombang sama Madiun. Alhamdulillah. Untuk Sugih, jenengan Jombang. Blitar siap berangkat toh Bu? Dalam Blitar siap berangkat program Basnas. Kula APBD Bu. Bantu Alhamdulillah. APBD. Nggih Pak. Alhamdulillah. Langsung pusat niku. Madiun Jelas Pak. Bu elok niku dekengane pusat kali Madiun. Oke, makanya niku. Pusat niku langsung Takut sama jenengan niku. itu orang pilihan itu, orang pilihan beliau orang pilihan. Orang jos di sana itu orang jos. Lah iki kula nggih surate mandap kok lu. Lah kok kula ki ambaan kula niku ngonten. Nggih Makanya- alhamdulillah niku kok nderek APBD ngoten lho Pak. Tugasnya jos, Lah nggih. tugasnya langsung jos. Dan masya Allah. Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Nggih Pak. Bu Hafidatul. Anda Bu Hafidatul? Ada Pak. Oke. Legalitas penerima panitia, oke. Penyebab masalah. Oke. Ini ditambahkan yang terkait dengan apa ya? Pemahaman hukum ini maksudnya hukum agama atau gimana? Siapa tadi? Bu Hafidatul. Iya. Yang dimaksud ya?
Hukum agama. Ya. Nah, di sini bisa ditambahkan mana dasar-dasar yang menjadikan timbulnya perbedaan itu. Misalnya ada yang menyatakan bahwa itu wajib, itu tidak legal itu mana misalnya. Oh, itu legal itu mana. Nah, ada nggak itu Bu, terkait dengan sumber-sumber pendapat ulama ataupun dalil hadis misalnya? Ada di bawah, Pak, itu. Sebenarnya ada Nah, di bawah. di bawah. Ada di bawah. Ya, Yang mana nih Bu? Yang mana ini? Nah ini, saya tidak tahu yang bagian mana yang menunjukkan itu. yang nomor 2 itu, Pak. Ya, betul. Makanya itu bisa sebutkan ada nggak dalil atau pendapat ulama, nah, kan gitu ya, yang itu menjadi dasar bahwa oh ini tidak harus ada SK pemerintah misalnya. Oh ini kan tidak menyatakan harus terdaftar. Oh mana itu yang kemudian dalil yang dipakai dasar gitu. Nah ini kan tidak menyebutkan, belum menyebutkan ini. Ini hanya menguraikan, oh itu karena faktor ini, faktor itu. Nah, Oh, gimana? jadi harus dikasih dalil hadis gitu, Pak. Loh, iya, ini kan menyebutkan ukurannya bahan hukum dari panitia. Lah, ini hukum-hukum hukum agama misalnya gitu ya. Nah, ini mana yang terkait dengan legalitas itu? Jadi panitia itu kan menganggap oh itu bisa dari manapun, dalilnya loh. Misalnya kan gitu ya. Mungkin juga ada dari pihak pemerintah yang menyatakan itu harus ada SK ini dalilnya ini lah. Misalnya begitu gitu loh. Gimana? Bisa ditangkap maksudnya? Belum, Pak. Masih bingung ini. Ini kan, Iya, gimana? ya kalau masalah dalil hukum itu bagaimana? Maksudnya kalau yang saya cantumkan ini kan undang-undang kayak gitu. Terus Nah, undang-undang masalah yang dalil itu, menyatakan undang-undang itu kan di, didasarkan pada dalil-dalil agama tuh, Bu. Misalnya undang-undang perkawinan yang harus ada saksi, harus ada ini kan itu mengambilnya dari hukum agama kan. Nah, undang-undang terkait dengan pengelolaan zakat misalnya itu kan ada rujukannya juga dari hukum-hukum agama, dari dalil agama itu. Jadi orang yang menyatakan bahwa oh itu harus ada SK dari lembaga pemerintah. Lah itu kan memutuskan itu kan karena ada dasar hukum agamanya. Nah itu yang dipakai mana? Pendapat imam siapa? Atau ada hadis yang mana? Nah mungkin yang berpendapat oh tidak itu tidak harus ada SK dari pemerintah. Wong di ayat Quran itu hanya disebutkan bahwa apa tunaikanlah zakat ya. Nah kemudian ada mungkin ayat lain yang dijadikan dasar bahwa untuk membantu pengelolaan itu perlu ada pengaturan misalnya. Nah, dia mungkin memakai dalil itu gitu kan. Sehingga dia berpendapat oh nggak apa-apa. Itu Bu. Sama dengan takbiratul ihram itu kan oh harus sampai sini mana dasarnya? Oh, ini ada ayat hadis. Oh, cukup gini aja karena ada hadis yang bunyinya begini. Nah, kan gitu. Gimana, Bu? berarti ini saya harus mencarikan dalil berupa hadis atau Al-Quran
yang mengharuskan Atau panitia pendapat itu madhab mendapatkan atau sesuatu. pendapat ulama. Jadi terserah pendapat ulama boleh atau hadis yang menjadi dasar silakan gitu. Gitu. Bu Hafizatul bisa dipahami. Iya Pak, insya Allah. Jadi ini eh, mungkin perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan, oh panitia itu harus ada SK pemerintah. Ada yang, oh tidak. Oh, itu kan pasti ada dalilnya. Dalil pendapat ulama kan gitu. Dalil pemahaman agama kan gitu. Nah itu yang harus ditampilkan di sini juga. Nah saya lihat kan belum Jadi ada di sini. begini, ya, jadi begini Pak. Kalau menurut sepemahaman saya, kalau dari pihak panitia di sini, di kampung maksud saya, Hmm. itu kan memang dari awal kan tidak apa ya, tidak ada SK, maksudnya pokoknya di ya. Jadi mereka tidak memakai keyakinan dari mazhab lain, jadi mengikuti dari aturan sebelumnya. Bagaimana? Mereka tidak punya dalil yang untuk menguatkan menguatkan pendirian mereka. Ya Tidak ada. ini Bu Mereka jalan seperti Hafizoh tradisi. Ya, cari berdasarkan literatur. Ya, jadi artinya iya. coba dicari di internet misalnya dalil penyelenggaraan panitia itu harus resmi itu mana? Nah, itu. Ya itu kan, ya itu kalau dari saya bisa Pak ya. Kalau pendapat dari panitia kampung bagaimana? Karena mereka kan tidak mempunyai dalil, ya pokoknya menjadi panitia gitu saja. Ya, ini kan yang kedua ini kan berdasarkan literatur toh, Bu. Ya, ya. Nah, iya, jadi Ibu nggak usah tanya mereka gitu loh. Oh, Lihat enggak, ini. Pak. Nanti kalau yang ketiga baru pendapat realitas. Oh, gitu ya, Pak. Ya, ya, saya Ya, paham sekarang. nah gitu. Maaf, ya, Pak. Ya, itu ya. Ya, ya, Pak. Ya. Oke. Nah, jadi nanti tambahkan di situ, Bu ya. Oh, ya, Pak. Saya menambahkan dalil yang mengharuskan mereka mempunyai legalitas menjadi panitia Ya, gitu, Pak ya. ya itu. Oh, iya, Pak. Ah. Hmm? Ini tambahin. Enggak. Ya, tambah air panas ya. Tambah bulan enggak apa-apa. Bu Arfi, ada Bu Arfi? Mana Bu Arfi? Halo Bu Arfi? Audionya ndak bisa Bapak Bu Arfi niku. Oh, nggak bisa. Oke, nggak bisa didengarin aja ya. Mudah-mudahan saya tidak perlu bertanya. Mama infak dan sedekah. Ah, oke. Kurangnya literasi, kurangnya motivasi.
Nah, mungkin yang bisa dikembangkan itu ini ya, sama mungkin ini ya. Eh, jadi eh, apa ini? Pentingnya pemahaman mendasar. eh ada nggak apa ya? Hmm, ya, makasih. Sebenarnya dua hal ini mirip-mirip ya, kurangnya pemahaman infak dan sedekah. Kurangnya literasi ini kan sebenarnya hampir sama ya. Kurang paham itu karena kurangnya literasi. Nah, eh, di sini perlu di apa ya, dieksplorasi, dimunculkan dalil-dalil atau pendapat yang mengarahkan pentingnya infak, ya. Itu yang bagi yang memang meminta untuk infak. Yang kedua, itu ada nggak yang pendapat sebaliknya melemahkan infak? Ya, ini kan problemnya kan ada yang menganggap infak itu penting, ada yang tidak penting. Nah, ya, apakah ada materi yang sebaliknya melemahkan infak? Nah, ini yang harus dimunculkan di sini, ya. Pada nomor satu dan nomor dua ini kan mirip ini. Ya, karena yang diangkat kan perbedaan pemahaman tentang problematika dalam memahami infak. Mungkin ada yang memahami, oh itu wajib sehingga dia apa sangat gemar. Yang kedua mungkin itu tidak wajib atau wajib tidak wajib atau wajib bila punya misalnya gitu kan. Nah, itu yang dieksplorasinya gitu ya. Itu Bu siapa tadi? Bu Arfi ya. Arfi. Bu Arfi. Oke. Oke. Kemudian Bu Eli Yuliana. Ada Bu Eli? Ada, Pak. Oke ya. Suara saya kedengaran bukan, Pak? Suaranya kedengaran. Oh, Mantul. ya. Terima kasih. Mantul beneran ya, bukan mantul mantap betul. Iya. Kenapa kok mantul? Oke, ini kalau ada dalil nakli ya, Bu siapa tadi? Eli ditambahkan ya. Kalau ada dalil nakli hadis misalnya gitu. Ya, jadi mungkin perlu penambahan ini aja, penjelasan ini aja ya. Itu kali ya. Kali ya. Bisa dimatikan mic-nya mungkin kali atau siapa? Suaranya nggak jelas, Pak.
Oke, kemudian Bu Imam Mukhlasin. Tadi nggak jelas mungkin ada gitu ya. Oh, ini sekali feedback ini. Terima kasih Bapak. Nah, kalau saya mute semua, nggak ada bunyi, nggak ada feedback ya. Berarti tadi feedback itu dari apa? Dari suara mic Bapak Ibu ya. Oke. Pak Imam Mukhlasin ya ada Ada Bapak. kunut. Nah, ini sama ini. Ya. Ya, boleh aja tapi yang penting nanti penjelasannya bisa juga ada yang berbeda ya. Yang nomor dua mana ini, Pak? Oh, ini ya. Di bawah Pak. Di bawah ini ya. Oke. Ini ada dalil yang di bawah masing-masing mazhab nggak, Pak? Disertakan ya. Ada, tapi saya sertakan untuk kitabnya saja, apa bukunya saja. Untuk lafadznya tidak. Nah, saya kira perlu disertakan, Pak ya. Ya Pak. Ya. Termasuk ini juga, ini kan ada hadis. Nah, itu disebutkan hadisnya, itu ya. Jadi lafadznya itu Pak ya. Ya, disebutkan kalau hadis tadi bunyikan hanya bunyi hadis gimana. Kalau perbedaan mazhab itu mana teks yang mengarahkan ke situ. Takbirnya istilahnya begitu ya. Atau ada Ya Pak. dasar yang dipakai oleh imam mazhab, ya itu disebutkan. Gitu Pak ya. Ya Pak, terima kasih. Namanya siapa tadi ya? Pak, siapa tadi? Imam Mukhlisin. Pak Imam Mukhlisin. Oh ya. Oke ya. Bu Fauziah ada? Terima kasih Bapak masukannya. Ya. Bu Fauziah ada? Menurunnya nilai akhlak siswa terhadap guru. Halo? Mana ini? Bu siapa tadi? Bu Fauziah? Halo? Ada di sini? Mana Bu Fauziah? Nggak ada ya? Oke. Bu Fauziah ini judulnya menurunnya nilai akhlak ini belum nggak tahu kemana ini arah pengembangan bahan ajarnya. Apakah menurunnya nilai akhlak itu karena perbedaan pendapat yang mana ya? Kayaknya menurut saya ini belum mengarah ke PJBL sesuai dengan tugas maksudnya ya. Oke. Mungkin nanti bisa disesuaikan atau kalau mau ini ya kalau menurut saya masukannya itu tadi mungkin bisa disesuaikan lagi judulnya ya. Oke. Bu Umi Solehah. Halo? Bu Umi Solehah. Ini ada kayaknya nih. Bu Umi Solehah. Halo? Ada Pak. Oke.
Pengembangan materi ajar, hidup lapang dengan berbagi. Ini kira materi infak dan sedekah ini masalahnya apa ini, Bu? Perbedaan infak sedekah itu, Bapak. Perbedaan apanya? Ya kan anak-anak itu belum begitu paham mengenai infak sedekah itu apa. Heeh. Nah, jadi kalau belum paham itu kan berarti perlu dipahamkan saja, Bu. Kalau perlu dipahamkan saja. Enggak, Bapak. Kan infak sedekah itu merupakan suatu kata yang kelihatannya sama, tapi berbeda pengertiannya itu, Bapak. Terus anak-anak itu belum begitu mengerti. Nah, berarti Ibu ini kan mau memahamkan tentang infak dan sedekah kan? Iya, terus kemana arah anunya itu loh Pak, untuk pembagiannya itu kemana. Itu kan sudah saya jelaskan di situ, Bapak. Ya, jadi kalau problemnya di mana kira-kira itu, Bu? Apakah memahami saja atau dalam implementasi? Dalam anu Bapak itu pengertiannya Bapak. Kan seinfak sedah itu pengertian yang sama tapi berbeda artinya itu loh Bapak. Nah, kalau hanya problem pemahaman, Ada berarti kan Ibu itu sa- cuma perlu ya, memahamkan saja, tidak menimbulkan apa ya di situ problem terkait sehari-hari mereka kan tidak. Mereka kan ya tetap melakukan infak, mereka tetap melakukan sedekah kan berarti begitu. ya. Mohon maaf Bapak, di situ kan saya jelaskan juga di dalam surat hadisnya itu loh yang menjelaskan tentang infak itu harus dibagikan kemana, kan ada perbedaannya gitu Bapak. Ya, maksudnya itu apakah anak-anak itu menjadi ragu-ragu bersedekah, menjadi tidak mau bersedekah karena mereka kurang pemahaman atau gimana? Atau memahaminya berbeda? Iya Bapak, itu pemahamannya itu berbeda, tapi sebenarnya juga mau bersedekah gitu dalam konteks. Ya, jadi kalau menurut saya ini ya, menurut saya eh, apa judul pengembangan judulnya itu jangan pengembangan materi ajar, Bu. Judulnya itu sesuatu yang memang menimbulkan problem, ya. Misalnya, katakanlah ini contoh ya, memahami makna walimatul arus. Walimatul arus. Jadi orang mengadakan walimah pernikahan itu kan memang disunahkan. Tetapi yang tidak boleh itu kan memberatkan. Nah, di masyarakat itu ada orang yang menyelenggarakan walimah arus, tapi dia itu apa? Sampai hutang, kemudian dia kesulitan membayar, kemudian masyarakat ini saling apa? Jor-joran misalnya padahal nah ini kan yang berpotensi menimbulkan problem. Nah, apakah infak dan sedekah ini menimbulkan problem gitu apa enggak? Menimbulkan problem misalnya oh anak-anak itu ada yang tidak mau berinfak karena dalilnya enggak jelas misalnya gitu. Oh, ada yang memang sangat gemar bersedekah karena memang dalilnya itu disuruh, misalnya gitu. Nah, itu kan berarti perbedaan cara memahami dalil yang berimplikasi pada pemahaman implementasinya di lapangan. Nah, apakah ada perbedaan
dalam memandang infak atau sedekah yang ada di tempat Bu siapa tadi? Bu Umi. Umi. Nah, gitu Bu maksud saya. Oh iya. Ya, jadi eh, yang pertama masukan saya tentang judul itu jangan pengembangan materi karena pengembangan materi itu pasti nanti pengembangan materi karena ini berdasarkan problem materi. Ya, jadi judulnya tidak perlu pengembangan materi. Mungkin judulnya adalah kalau misalnya seperti tadi itu ya, tadi kan ada tentang infak dan sedekah. Tapi problemnya memang kalau itu jelas bahwa ada yang infaknya itu eh, misalnya ya, infaknya itu misalnya gini aja, mungkin yang misalnya Bapak Ibu mau membuat contoh yang lain ya. Kan ada itu orang zakat itu ditampakkan, mengundang media, dipublikasi, misalnya gitu. Ya, ada yang mungkin tidak suka begitu. Lah itu kan bisa menjadi sebuah apa kajian. Oh, yang memandang bahwa harus ada publikasi itu dasarnya ini bahwa sedekah wajib itu misalnya harus ditampakkan bla bla dan seterusnya, supaya hikmahnya itu bisa menjadikan orang mengingat bahwa dia harus wajib dan sebagainya. Misalnya, yang berpendapat harus dirahasiakan mungkin pendapatnya berdasarkan hadis atau ayat atau apa. Nah, kan gitu. Nah, itulah. Itu mungkin bisa kaitannya dengan zakat atau sedekah wajib. Nah, kalau yang ini saya eh, satu masukan saya, kalau emang pakai judul ini jangan pengembangan materi aja itu dihapus, tapi langsung pada judulnya. Misalnya judulnya tentang berbagi melalui infak dan sedekah. Cuman problemnya apa? Lah, itu kan pertanyaan saya. Kalau bisa dimunculkan problemnya, misalnya apa? Oh, ada yang berpendapat infak sedekah itu wajib sekian misalnya. Oh, sehingga ada kelompok yang sangat antusias jor-joran sehingga menimbulkan hal yang tidak bagus misalnya di tengah masyarakat. Nah, itu kan bisa dianggap menjadi sebuah problem. Nah, itu. Tapi kalau misalnya mau tetap menggunakan ini, masukan saya pengembangan materi ajarnya itu dihilangkan. Gitu, Bu ya. Iya, Bapak. Iya. Terus Oke. diganti judul apa, Bapak, tadi? Ya, kalau saran saya mungkin biar lebih jelas. Pengembangan. Nah, itu diganti. Pengembangan gitu ya, Bapak. Nanti untuk pengembangannya itu aja ya, Bapak. Itu mohon maaf, itu kan sudah ada penjelasannya dari Al-Quran, hadisnya itu. Dalam pemahaman materinya itu, Bapak. Jadi kata Saya pengembangan sisipkan materi aja. itu Iya. dihapuskan, Oh, iya. dihilangkan. Ya, Iya. misalnya kalau tetap mau pakai infak sedekah ya, Iya. ya dibuat apa ya? Yang kira-kira itu Apa, Bapak? itu sebuah sebuah problem memunculkan masalah. Itu masalahnya apa? Itu tadi misalnya ada yang menganggap infak sedekah itu wajib, ada yang tidak sehingga macam-macam masyarakat itu mengamalkannya misalnya. Itu dicari sesuai dengan yang ada di masyarakat gitu. Kalau saya ya apa ya tadi itu loh, apa namanya tadi itu ya. Menampakkan sedekah itu loh. Itu hukumnya gimana? Nah, kan gitu. Ada yang suka pamer kan, sedekah give up, give up apa? Namanya itu giveaway kok give up. Nah, itu ditampakkan misalnya. Itu gimana hukumnya? Ada yang harus share. Kan mungkin ada yang berpendapat oh harus tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu misalnya gitu. Sedangkan yang dalilnya itu harus tampakkan, mungkin dia ada dalil yang lain. Nah, itu bisa. Nah, kalau arahnya ke situ ya. Itu ya Bu Umi Solihah. Berarti sudah semua ini Bapak Ibu ya. Nah, tinggal mungkin ini tadi yang masih menjadi catatan ya. Nah, itu. Oke. Nah, itu untuk apa terkait dengan tugas PJBL Bapak Nek, Ibu ya. revisi dong. Ya, tadi itu Bapak Bapak Ibu kalau misalnya mohon misalnya loh ya sebentar, Pak. mau tetap menggunakan judul yang ini ya enggak apa-apa silahkan. Yang penting nanti kan Bapak Ibu seandainya pada pertemuan selanjutnya seandainya ada masukan dosen yang lain yang itu mungkin sesuai dengan punya Bapak Ibu ya nggak ada masalah. Seandainya berbeda ya Bapak Ibu bisa menjelaskan bagaimana arahnya itu. Kalau saran saya tadi kan
Yang memang saya sarankan itu dirubah kan ya monggo kalau mau dirubah. Kalau mau tetap ya yang penting Bapak Ibu nanti pada periode selanjutnya bisa menjelaskan untuk kelanjutan tugas pada modul 3. Oke, ini Bapak Ibu yang terkait dengan tugas, yang terkait dengan materi. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bapak, saya mau tanya, Ya. terkait masalah saya tadi yang menambahkan dalil, berarti ini saya hanya menambahkan ya, bukan mengganti secara keseluruhan untuk eksplorasi penyebab masalahnya. Enggak, kalau misalnya sesuai dengan masukan saya tadi Bu ya. Itu kalau memang Ya, menambahkan dalil ya tambahkan dalil aja. berarti itu tetap tinggal menambahkan dalilnya saja, nggih. Iya, pokoknya tadi saya lupa kan Bu Hafid itu tadi judulnya apa? Yang legalitas panitia zakat tadi, Oh Pak. iya, iya itu nambahkan dalil kayaknya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, oke, masih ada? Oke, Bapak Ibu ya. Oh, ini masih ada yang tanya, Bu Istin ya. Gimana Bu Istin? Yang punya saya tadi Bapak tentang perbedaan pendapat tanda-tanda hari kiamat. Ya, Misalkan implementasinya itu karena dari perbedaan itu sehingga ada yang percaya ya ada yang tidak. Yang percaya itu nanti eh, tingkat ibadahnya lebih ditingkatkan lagi. Tapi kalau yang tidak percaya ya biasa saja. Itu sakit napa mboten? ya itu kan umum Bu itu. Orang yang percaya kalau sholat itu wajib kan dia pasti ibadah. Kalau enggak kan gitu. Hmm. Jadi menurut saya masih belum, menurut saya loh ya masih belum bisa meyakinkan gitu. Tapi kalau Bu Istin masih mau tetap itu ya, ya enggak apa-apa. Nanti kan tinggal barangkali ada pencerahan dari dosen selanjutnya mungkin bisa lebih pas sesuai ya monggo lah. Gitu. Jadi lebih aman tuh Bapak Ibu kalau yang sudah pasti ya, yang problem gitu, yang problem apa ya tadi itu tentang sholat Id hari pertama apa hari kedua apa apabila ada perbedaan pendapat satu Syawal, lu kan bisa. Itu kan jelas-jelas perbedaannya ya. Memang yang paling banyak itu fikih yang paling banyak ya, yang paling mudah. Gitu. Kalau akidah ya ada saja, cuman memang agak sulit menemukan itu ya. Itu Bu Istin ya. Oke, Bu Ifroha ini mau tanya atau gimana? Masih diangkat tangannya. Ya, saya mau tanya, Pak, terkait dengan judul saya yang tadi yang kurang mengena, itu sudah saya ganti, yaitu tentang perbedaan pendapat membaca iftitah pada sholat fardu. Itu gimana, Pak? Nah, boleh itu, bisa. Bisa Eh, itu. itu sudah bisa dipakai atau ada mungkin Bisa, masukan bisa dari dipakai itu bisa. ONJ? Terima kasih, Bapak. Oke. Bu Ilo, Elo, Rahimatullah Khotimah. Iftitah. Silakan Bu Elo. Halo Bu Elo, angkat tangan mau menyatakan menanyakan sesuatu. Oke, mungkin sudah cukup Bapak Ibu ya. Nah, untuk
materi modul Quran hadis ya. Jadi acuannya Bapak Ibu tetap yang pertama kan kisi-kisi ya. Itu yang utama. Nah, yang lainnya juga tetap mana materi-materi yang penting itu Bapak Ibu tetap pelajari itu, oke. Mungkin itu dulu Bapak Ibu dari saya. Saya mohon maaf kalau tadi sudah harus nunda pertemuan pagi menjadi siang dan Bapak harus menunggu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan untuk menyelesaikan PPG ini sampai selesai nanti sampai akhir ya dan diberikan kemudahan kesehatan berkah manfaat dan tentu kelulusan semuanya. Amin. Amin. Satu kali. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu ke Jombang, ke Kediri silakan mampir saya di utaranya makam Gustur. Kalau di Kediri kampus Ma'had kampus silakan Bapak Ibu bisa mampir ke sana. Ya, Bapak, insya Oke, Allah. yang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Saya akhiri wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup zoomnya Bapak Ibu ya. Matur suwun Pak Salihuddin. Sami-sami. Terima kasih Bapak Salihuddin. Bapak.